Nah, penghitungan suara ini tata letaknya seperti ini. Di sini ada ketua KPPS, di sini ada kotak suara 5 jenis pemilu, sini KPPS 2, kemudian yang bertugas menulis perolehan suara dalam bentuk tally, KPPS 3 dan KPPS 4. Kemudian KPPS 5 nanti posisinya di sini bersama dengan KPPS 6 dan 7. Kemudian saksi-saksi ada di sini dan di sampingnya ada pengawas TPS. Petugas ketertiban tetap bertugas di pintu masuk dan pintu keluar. Dan masyarakat atau pemantau bisa menyaksikan proses penghitungan suara di luar TPS, jadi tidak boleh masuk ke dalam lokasi TPS. Bagaimana aplikasi proses penghitungan suara nanti? Ini saya coba susun sederhana bagaimana bisa teraplikasikan. Jadi disiapkan meja di sini, nanti satu persatu kotak suara dibuka di depan saksi, kemudian dituangkan seluruh surat suara yang ada di dalam kotak, kemudian dihitung. Setelah nanti dicocokkan sesuai apa tidak dengan daftar hadirnya, sudah clear. Nah, proses penghitungan dimulai. Nah, proses penghitungan ini nanti KPPS 2 mengambil surat suara lembar per lembar yang sudah ada di meja, kemudian dibuka secara perlahan, jangan sampai rusak atau sobek. Kemudian surat suara yang dalam kondisi terbuka tadi diserahkan kepada KPPS 1 atau ketua KPPS. Ketua KPPS yang memeriksa tanda coblosnya di mana dan menyatakan sah atau tidak sah. Jadi misalkan paslon sekian, nomor sekian sah, atau surat suara tidak sah karena apa? Disebutkan penyebab suara tidak sahnya. Disampaikan, diumumkan kepada saksi dan pengawas TPS dan masyarakat yang hadir di luar TPS. Nah, setelah diumumkan, surat suara tadi langsung diberikan kepada KPPS 5 untuk melipat kembali. Jadi KPPS 5 melipat surat suara yang sudah dibacakan tadi, kemudian diserahkan kepada KPPS 6 dan KPPS 7 untuk mengelompokkan. Jadi masing-masing surat suara sah untuk pasangan calon atau partai politik atau calon DPD itu dikelompokkan masing-masing sesuai dengan peserta pemilunya. Juga mengelompokkan surat suara yang tidak sah masing-masing jenis pemilu. Diikat dalam karet. Kalau surat suara presiden diikat dalam hitungan 25/25 diikat karet. Kalau surat suara DPD, DPR RI sampai kabupaten kota diikat per 25 surat suara. Itu bagaimana pengaplikasian proses penghitungan suara, atau bisa seperti ini. Jadi ada meja tadi, posisinya kurang lebih meja agak di belakang. Jadi surat suara yang sudah ada di meja tadi nanti KPPS 2 mengambil, membuka secara perlahan, kemudian menyerahkan kepada ketua KPPS. Ketua KPPS mengumumkan hasil pencoblosan sah untuk siapa atau tidak sah karena apa. Nah, nanti setelah dibacakan surat suara yang dalam kondisi terbuka tadi itu yang sudah dibacakan diserahkan kepada KPPS 5, kemudian KPPS 5 melipat kembali, kemudian surat suaranya diserahkan kepada KPPS 6 dan KPPS 7 untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan suara sah masing-masing peserta pemilu dan masing-masing suara tidak sah.